Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai LKPD, aturan sinus dan aturan kosinus. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang dan tak sayang maka tak kenal. Perkenalkan, beranggotakan yang pertama Astu Devi, absen 5. Yang kedua ada Korel Darahman, absen 8. Yang ketiga ada Henry Tri, absen 12. Dan yang keempat ada Pradipa Farel, absen 24. Yang kelima ada Wahyu Aji, absen 30. Dan yang keenam Wening Misrina, absen 31. Di sini saya langsung masuk saja ke pengertian dari epicentrum. Nah, epicentrum sendiri itu merupakan lokasi di permukaan bumi yang tegak lurus dengan pusat suatu gempa. Epicentrum sendiri juga dapat ditentukan dengan mengamati hasil keseluruhan seismograf dari stasiun-stasiun pengamat yang ada di beberapa wilayah di sekitar epicentrum. Kita langsung saja masuk ke ayo berdiskusi. Di suatu wilayah negara hanya terdapat 3 stasiun pengamat gempa bumi, yaitu stasiun A, B, dan C. Dan adanya jarak pada pengamat A dan B berjarak 120 km, jarak B dan C berjarak 165 km, dan jarak A dan C berjarak 105 km. Nah, misalkan seismograf pada stasiun pengamat C mengalami kerusakan, berarti untuk segitiga BC dan BC bintang dan segitiga C bintang A tidak dapat digunakan segitiganya, sehingga kita hanya dapat menggunakan segitiga AB bintang. Next, kita langsung saja masuk ke penyelesaian. Nomor 1, posisi stasiun pengamat A dan B terhadap epicentrum tanpa melihat posisi stasiun pengamat C dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi di sini kita menggunakan segitiga AB bintang. Nah, di sini kita diminta untuk membuat suatu garis tinggi pada setiap sudutnya. Nah, garis tinggi itu sendiri merupakan garis yang terbentuk dari sudut ke depan sudut dan membentuk sudut 90 derajat. Seperti garis tinggi A ini dibentuk suatu garis dan menghasilkan notasi C. Terus dari sudut B dibentuk suatu garis menghasilkan notasi D, dan dari sudut bintang ditarik garis menghasilkan sudut E. Dan di setiap depan sudut diberi nama, seperti pada sudut B besar, depan sudutnya diberi nama B kecil, sudut bintang depan sudutnya diberi nama bintang aksen, dan sudut A depannya diberi nama A kecil. Dan di sini kami beri keterangan panjang AB yaitu 120 km. Selanjutnya ke poin kedua, segitiga sembarang tersebut dapat dipartisi menjadi 2, yaitu segitiga AC bintang dan segitiga ACB sebagai berikut. Nah, di sini kami mengikuti pada garis tinggi A, yaitu garis tinggi AC, sehingga terbentuk segitiga ACB dan segitiga AC bintang pada gambar. Dan selanjutnya nomor 3, perhatikan sudut-sudut yang ada pada 2 segitiga yang terbentuk. Berdasarkan sudut-sudutnya, 2 segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku, karena siku-sikunya tersendiri terletak pada sudut C, sehingga berlaku perbandingan sinus sebagai berikut. Nah, untuk penentuan sudut yang digunakan untuk menentukan nilai sinus, nilai depan harus merupakan nilai dari garis tinggi, sehingga di garis tinggi pada segitiga pertama kami menggunakan sudut B sebagai nilai sin, sehingga sin B sama dengan AC per BA. Kita sendirikan nilai AC sehingga AC sama dengan BA sin B. Untuk garis tinggi pada segitiga kedua menggunakan sin sudut bintang, karena sudut bintang sendiri depannya merupakan sudut AC yang mana merupakan garis tinggi, sehingga sin bintang sama dengan AC per A bintang. Kita sendirikan nilai AC menjadi AC sama dengan A bintang sin bintang. Di sini AC yang pada segitiga pertama saya beri AC1 dan segitiga kedua saya beri AC2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wening. Next, yang poin keempat, berdasarkan perbandingan sinus pada langkah 3, persamaan panjang garis tinggi pada segitiga pertama dan segitiga kedua dapat diunjukkan sebagai berikut. AC1 sama dengan AC2, AB sin B sama dengan A bintang sin bintang, AB per sin bintang sama dengan A bintang per sin B, bintang aksen sama dengan sin bintang sama dengan B kecil per sin B besar. Hubungan yang sama juga terdapat pada 2 garis tinggi segitiga sembarang yang lain, yaitu garis tinggi 2B sin bintang sama dengan BD per B bintang, B bintang sin bintang sama dengan BD1,
sin A sama dengan BD per BA. BA per sin A sama dengan BD 2. BD 1 sama dengan BD 2. B bintang sin bintang sama dengan BA sin A. B bintang per sin A sama dengan BA per sin bintang. Hasil jadinya A per sin A sama dengan bintang aksen per sin bintang. Yang garis tinggi 3 bintang, sin A sama dengan E bintang per A bintang. Sin B sama dengan E bintang per B bintang. A bintang sin A sama dengan E bintang 1. B bintang sin B sama dengan E bintang 2. E bintang 1 sama dengan E bintang 2. A bintang sin A sama dengan B bintang sin B. A bintang per sin B sama dengan B bintang per sin A. Hasil jadinya B kecil per sin B sama dengan A kecil per sin A. Yang poin kelima, hasil pada langkah 4 dapat diterapkan pada segitiga sembarang. Pada segitiga sembarang, perbandingan panjang masing-masing sisi segitiga dengan sudut yang berhadapan dengan masing-masing sisi segitiga tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Garis tinggi 1, bintang aksen per sin bintang sama dengan B kecil per sin B besar. Garis tinggi 2, A kecil per sin A besar sama dengan bintang aksen per sin bintang. Garis tinggi 3, B kecil per sin B besar sama dengan A kecil per sin A besar. Next. Poin ke-6, mari menerapkan perbandingan yang kau peroleh pada langkah 5. Apabila diketahui besar sudut A2 sama dengan 30 derajat dan Y1 sama dengan 45 derajat, tentukan jarak posisi epicentrum dari stasiun pengamat. A kecil per sin A besar sama dengan B kecil per sin B besar, sama dengan bintang aksen per sin bintang. A kecil per sin 45 derajat sama dengan 120 per sin 105 derajat. A per akar 2 per 2 sama dengan 120 per akar 2 plus akar 2 4. Hasilnya 2A per akar 2 sama dengan 480 per akar 2 plus akar 6. 2A per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 480 per akar 2 plus akar 6. Dikali akar 2 min akar 6 per akar 2 min akar 6. Hasilnya 2A akar 2 per 2 sama dengan 480 akar 2 min 480 akar 6 per min 4. Hasilnya A akar 2 sama dengan min 120 akar 2 plus 120 akar 6. A sama dengan min 120 akar 2 plus 120 akar 6 per akar 2. Hasil A sama dengan 120 akar 3 min 120 km. Kesimpulannya, jika terdapat suatu segitiga sembarang ABC dengan sudut A, sudut B, dan sudut C adalah sudut-sudut segitiga, dan ABC berturut-turut adalah sisi segitiga sebagai berikut, maka A kecil per sin A besar sama dengan B kecil per sin B besar, sama dengan C kecil per sin C besar. Selanjutnya akan diteruskan oleh Wahyu. Oke, next. Di sini saya itu mengetahui sejauh mana mengenai aplikasi aturan sinus. Yang soal pertama itu tentukan panjang sisi AB pada gambar berikut. Itu segitiga ABC ya. Saya nyari AB, sisi AB-nya itu C kecil. Dan kita juga nyari sisi BC-nya. BC-nya itu 30. Jadi C per sin 100 derajat itu 100-nya dari sudut C ya, sama dengan 30 per sin 40 derajat itu 40 dari sudut A. Jadi C per 0,98 sama dengan 30 per 0,64 itu dijadikan desimal, kemudian dikalikan silang jadi 0,64 C
C sama dengan 30 kali 0,98. Kemudian dijadikan pecahan 16 per 25C sama dengan 30 kali 49 per 50, itu jadi hasil C-nya itu 1470 per 80 dikali 25 per 16 sama dengan 735 per 16, dan hasil akhirnya itu jadi desimal ya, jadi 45,94 cm. Untuk yang soal kedua, itu tentukan panjang sisi KM pada gambar berikut. Ini segitiga KML ya. Next. Untuk penyelesaiannya, ini kita ambil dari sisi KM yaitu L kecil sama sisi ML atau LM itu 60 meter. Jadi L kecil per sin 10 derajat, 10 derajatnya dari sudut L sama dengan 60 per sin 20 derajat. Ini 20 derajatnya dari sudut K. Oke, kita jadikan desimal, jadi L kecil per 0,17 sama dengan 60 per 0,34. Jadi kita kalikan silang, L kecil kali 0,34 sama dengan 60 kali 0,17. Ini hasilnya L kecilnya jadi 10,2 per 0,34, jadi 30 meter ya. Oke. Next. Untuk selanjutnya kita jelaskan nomor 3 ya. Setelah kalian selesaikan 2 soal di atas, menurut kalian unsur segitiga apa saja yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan aturan sinus? Next. Jadi aturan sinus itu perlu membutuhkan 2 sudut dengan 1 sisi dan 1 sudut dengan 2 sisi dengan aturan diketahui sudut dan panjang sudutnya. Oke, next. Untuk yang nomor 4, itu buatlah flowchart alur penyelesaian masalah dengan menggunakan aturan sinus berdasarkan hasil kajian di pertanyaan nomor 3 di atas. Oke, next. Jadi penyelesaian aturan sinusnya itu itu segitiga dengan perbandingan sudut dan sisi aturan sinus. Dan bila pakai sudut dan sisi aturan sinus, itu jadi A kecil per sin A besar sama dengan B kecil per sin B besar sama dengan C kecil per sin C besar. Jika tidak pakai aturan sudut dan sisi aturan sinus, itu pakai aturan kosinus. Jika ada segitiga siku-siku, kita pakai aturan yang Pythagoras ya. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Corel. Next. Jadi ini saya akan menjelaskan penyelesaian kedua mengenai penggunaan GPS pada kehidupan sehari-hari. GPS adalah Global Positioning System untuk mengetahui objek di bumi. Lanjut ke nomor 2. Cara kerja GPS adalah alat penerima sinyal dari satelit sehingga dapat dihitung jarak posisi objek. Next. Dapat diperhatikan garis-garis imajiner yang terbentuk antara stasiun monitor, satelit, dan lokasi ready berupa segitiga sembarang. Sehingga jarak stasiun monitor dari lokasi ready dapat dicari dengan menggunakan salah satu segitiga sembarang yang terbentuk pada satelit A, B, dan C sebagai berikut. Ini adalah salah satu segitiga sembarang yang kami gambar dengan garis tinggi sudut A. Lanjut ke nomor 2.
berbentuk dua buah segitiga, yaitu ADB dan segitiga ADC sebagai berikut. 3. Perhatikan partisi segitiga tersebut. Berdasarkan sudut-sudutnya, segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku, sehingga berlaku perbandingan kosinus sebagai berikut. Sin B sama dengan AD per AB sama dengan AD sama dengan AB sin B sama dengan C sin B. Cos B sama dengan BD per AB sama dengan AB cos B sama dengan BD sama dengan C cos B. DC sama dengan DC kurangi BD sama dengan BC kurangi C cos B sama dengan A kurangi B. Untuk penjelasan selanjutnya, silakan dilanjuti oleh Henry. Baik, next. Penerapan teorema Pythagoras pada segitiga pertama dan kedua dapat ditunjukkan sebagai berikut. Pengambilan datanya dari dua segitiga yang dipartisi garis tinggi AD. Yang kolom pertama ada C kuadrat sama dengan BD kuadrat plus AD kuadrat. Yang kolom kedua ada B kuadrat sama dengan AD kuadrat plus CD kuadrat. Setelah itu, selanjutnya persamaan antara kuadrat panjang garis tinggi pada segitiga pertama dan segitiga kedua dapat ditunjukkan sebagai berikut. Substitusikan hasil yang kau peroleh pada langkah 3. Pada ini, segitiga ADB sebagai pengumpulan data dan segitiga ADC sebagai pengerjaannya. B kuadrat sama dengan AD kuadrat plus CD kuadrat. Langsung saja kita sudah memperoleh dari pengumpulan datanya. B kuadrat sama dengan C dikali sin B kuadrat plus A min C dikali cos B kuadrat sama dengan C kuadrat plus sin kuadrat C kuadrat dikali sin kuadrat B plus A kuadrat min 2 AC cos B plus C kuadrat dikali cos kuadrat B sama dengan A kuadrat min 2 AC cos B plus C kuadrat sin kuadrat B plus cos kuadrat B. Sin kuadrat B plus cos kuadrat B itu sama dengan 1. Jadi hasilnya B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos B. Setelah itu nomor 5. Analog dengan hasil pada langkah 4, dua persamaan lain yang menunjukkan hubungan antar sisi-sisi segitiga sembarang yang telah kalian gambar dapat ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, ada pengumpulan data yang dari segitiga ADC dan pengerjaannya melalui segitiga ADB. Pertama kita mengumpulkan datanya terlebih dahulu dari segitiga ADC. Cos C sama dengan BC per AC, DC per AC, DC sama dengan B dikali cos C. Terus sin C sama dengan AD per B, AD sama dengan B dikali sin C. Terus BD sama dengan A min DC sama dengan A min B dikali cos C. C kuadrat plus AD kuadrat. Setelah itu kita langsung saja dengan pengerjaannya. C kuadrat sama dengan BD kuadrat plus AD kuadrat. C kuadrat sama dengan A min DC kuadrat plus B dikali sin C kuadrat. C kuadrat sama dengan A min B dikali cos C kuadrat plus B dikali sin C kuadrat. Sama dengan A kuadrat min 2AB cos C plus B kuadrat cos kuadrat C plus B kuadrat sin kuadrat C. Nah, itu langsung kayak seperti tadi, cos kuadrat C sama plus sin kuadrat C sama dengan 1. Jadi hasilnya A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Setelah itu yang kedua, ada ya dari segitiga yang tadi itu menggunakan garis tinggi sudut C yang dipartisi dengan A kuadrat sama dengan EC kuadrat plus EB kuadrat. Pengumpulan datanya, sin A sama dengan EC per AC, EC sama dengan B dikali sin A, cos A sama dengan AE per AC, AE sama dengan AC dikali cos A, EB sama dengan C min AE sama dengan C min AC dikali cos A sama dengan C min B dikali cos A. Langsung saja kita selesaikan. A kuadrat sama dengan EC kuadrat plus EB kuadrat. A kuadrat sama dengan B dikali sin A kuadrat plus C min B cos A kuadrat.
A kuadrat sama dengan B kuadrat dikali sin kuadrat A plus C kuadrat min 2CB cos A plus B kuadrat sin kuadrat A sama dengan A kuadrat sama dengan C kuadrat plus B kuadrat min 2CB cos A. Next. Mari menerapkan persamaan yang kau peroleh pada langkah 4 dan 5. 1 jam setelah Riri ke pom bensin, dia telah tiba di Semarang. Pada saat ini, diketahui jarak satelit A dan stasiun monitor adalah 25.000 km. Jarak satelit A dan lokasi Riri adalah 17.000 km serta alfanya sama dengan 30 derajat. Tentukan jarak posisi Riri sekarang dari stasiun monitor. Langsung saja kita selesaikan. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Langsung saja kita masukkan nilai atau angka-angka yang sudah kita peroleh sama dengan 25.000 kuadrat plus 17.000 kuadrat min 2 dikali 25.000 dikali 17.000 dikali cos 30 derajat sama dengan 625 juta plus 289 juta min 425 juta dikali angka 3 sama dengan 914 juta min 425 juta akar 3. C kuadratnya, yang kuadratnya itu dipindah ruas kanan. Jadi hasilnya C sama dengan plus minus akar 914 juta min 425 juta akar 3 sama dengan plus minus akar 914 dikali 10 pangkat 6 min 425 kali 10 pangkat 6 akar 3 sama dengan plus minus akar 10 pangkat 6 dalam kurung 914 min 425 akar 3 sama dengan 10 pangkat 3 akar 914 min 425 akar 3 km atau min 10 pangkat 3 min 10 pangkat 3 akar 914 min 425 akar 3 km sama dengan 10 pangkat 3 akar 914 min 425 akar 3 km. Setelah itu ada kesimpulan yang sudah kita peroleh. Jika terdapat suatu segitiga sembarang ABC dengan sudut A alfa, sudut beta, dan sudut gamma adalah sudut-sudut pada segitiga, dan ABC berturut-turut adalah segitiga sebagai berikut. Maka berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos alfa. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos beta. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos gamma. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Astu. Next. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan dari kegiatan mandiri masalah 2. Nomor 1, tentukan panjang sisi AB pada gambar berikut. Dan di sini tertera gambar segitiga yang diketahui sisi AC sepanjang 20 cm, sisi CB sepanjang 28 cm, dan sudut C 60 derajat. Lalu yang ditanyakan adalah sisi AB. Dan pada sisi AB terdapat depan sudut C, sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C sama dengan 28 kuadrat plus 20 kuadrat min 2 kali 28 kali 20 kali cos 60 derajat sama dengan 784 ditambah 400 dikurangi 1120 kali 1/2 sama dengan 1184 dikurangi 560 sama dengan 624 sehingga C sama dengan plus minus akar 624 sama dengan plus minus akar 16 kali 39 sama dengan 4 akar 39 dan min 4 akar 39. Dikarenakan sisi tidak ada atau tidak bisa memiliki nilai yang negatif, jadi hasilnya adalah 4 akar 39 cm atau 24,98 cm. Lalu untuk nomor 2, tentukan panjang sisi KM pada gambar berikut. Dan di sini tertera gambar segitiga yang diketahui KL memiliki panjang 50 cm, ML memiliki panjang 30 cm,
dan sudut L 30 derajat. Lalu di sini yang ditanyakan adalah KM. Dan KM diketahui memiliki depan sudut L. Next. Baik, kita di sini mencari L sehingga L kuadrat sama dengan M kuadrat plus K kuadrat min 2MK cos L sama dengan 50 kuadrat plus 30 kuadrat min 2 kali 50 kali 30 kali cos 30 derajat sama dengan 2500 plus 900 min 3000 kali akar 3 per 2 sama dengan 3400 min 1500 akar 3. Sehingga L sama dengan plus minus akar 3400 min 1500 akar 3. Sehingga mendapatkan nilai sama dengan akar 100 dalam kurung 34 minus 15 akar 3 dan minus akar 100 dalam kurung 34 minus 15 akar 3. Dan dikarenakan sisi tidak bisa memiliki nilai negatif, hasilnya menjadi 10 akar 34 minus 15 akar 3 cm atau 28,32 cm. Next. Pada nomor 3, setelah kalian selesaikan 2 soal di atas, menurut kalian unsur segitiga apa saja yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan aturan sinus? Next. Jadi, aturan kosinus dapat dipakai jika terdapat nilai dari satu sudut dan 2 sisi. Next. Nomor 4. Buatlah flowchart alur penyelesaian masalah dengan menggunakan aturan kosinus berdasarkan hasil kajian di pertanyaan nomor 3 di atas. Next. Jadi, penyelesaian aturan kosinus dapat dilakukan bila ada suatu segitiga, jadi adanya penyelesaian dari 2 sisi dan 1 sudut. Bila tidak ada nilai 2 sisi dan 1 sudut, dapat dilakukan dengan aturan sinus. Dan bila termasuk dalam segitiga siku-siku, dapat dilakukan dengan teorema Pythagoras. Dan bila terdapat nilai dari 2 sisi dan 1 sudut, dapat dilakukan dengan aturan kosinus, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A, dan B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AB cos B, dan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan sebentar lagi hari raya Idul Fitri, jadi mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Salam kebajikan bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.